Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tanpa disadari, beberapa waktu telah berlalu. Tianhe Renmo pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Pada dasarnya, dia dianggap telah sembuh total. Dia adalah dewa semu tingkat 1. Ini adalah kultivator dewa semu yang pernah ditemui King Sui. Tianhe Renmo yang menjadi pejuang dewa semu tidak benar-benar mengubah apapun antara dia dan King Sui. Rasa syukur yang dia pegang untuknya tidak pernah hilang. Sekarang, keduanya menyapa satu sama lain sebagai saudara. Demikian pula, King Sui juga merasa sangat bahagia. Prestasi Tianhe Renmo di masa depan pasti tidak akan terbatas. Klan Tianhe pasti akan jatuh ke tangannya. Di masa depan, tidak diragukan lagi, dia juga akan membantu King Sui. King Sui tidak akan menaruh harapannya pada orang lain. Oleh karena itu, dia hanya akan membiarkan beberapa orang membantunya mengibarkan bendera dan meneriakkan teriakan pertempuran sesekali, untuk membantunya membuat suasana lebih mengintimidasi, sehingga beberapa musuh dan bajingan akan bertindak lebih patuh. Seharusnya tidak terlalu jauh, King Sui sudah bisa merasakannya. Antara 6 bulan hingga 1 tahun, dia harus bisa menerobos ke Dewa Semu. Faktanya, dia bahkan mungkin bisa mencapainya dalam 3 bulan. Terakhir kali dia pulang karena keterbatasan waktu, dia hanya bisa bertahan selama 2-3 hari. Dia belum mengunjungi benua barat selama waktu itu. Sekarang dia bebas dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia memutuskan untuk mengunjungi benua barat dan juga pulang ke rumah sekali. Orang-orang dari klan Tianhe pergi. Setelah 5 hari, bayi Soul Sirk akhirnya lahir. Itu adalah anak kecil yang kuat. Saat itu, Soul Sirk telah menyebutkan tentang menjadikannya anak angkat King Sui. King Sui juga dengan senang hati menyetujuinya. Sekarang, dia bahkan ingin King Sui memutuskan namanya. King Sui mengkhawatirkan nama ini untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berhasil menemukan satu. So Yi. Dia memutuskan untuk memasukkan kata Yi dalam namanya dengan harapan di masa depan, dia bisa melakukan semuanya dengan mudah. Selain ini, tidak ada artinya yang lebih dalam. Bayi kecil itu sangat kuat dan sehat. Berat badannya sekitar 4 kg saat lahir. Dia memiliki mata besar yang terlihat seperti mata Liji. Hidungnya tampak identik dengan Soul Sirk. Dilihat dari penampilan fisiknya, bayi mungil itu masih terlihat tegas dan tampan. King Sui juga tidak menunjukkan formalitas apapun. Dia berinteraksi dengan bayi kecil itu dan memasukkan Xiantian Qi ke dalam dirinya. Dengan cara ini, bisa mencegah bayi kecil sakit. Di masa depan, dia akan dapat mencapai alam Xiantian tanpa harus berkultivasi sekeras itu. Tentu saja, sebagai putra Soul Sirk, alam Xiantian adalah sesuatu yang tidak akan dia lihat. Meski begitu, dia masih merasa sangat bahagia. Setidaknya dia bisa mencapai alam Xiantian sekarang. Alasannya adalah bahwa banyak murid dari klan aristokrat masih memiliki prajurit yang bahkan tidak bisa mengalahkan Xiantian Warrior. Bahkan jika mereka memiliki Xiantian Golden Pellet, itu tetap tidak berguna. Apalagi tidak semua orang bisa menggunakan Xiantian Golden Pellet. Itu dianggap obat langka, obat yang sangat sulit untuk dimurnikan. Setiap bayi akan menangis dengan keras saat mereka lahir. Suara pertama yang dia buat akan menghembuskan Xiantian Qi di dalam tubuhnya. Tapi King Sui bisa membantu menyegel Qi ini. Beberapa pelayan dipekerjakan di halaman kecil. Mereka semua bertugas menjaga Liji dan anak itu. Setelah 3 hari, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Soul Sirk dan Yuan Shu. Setelah itu, dia menggunakan bendera Dewa 5 Elemen dan segera tiba di benua tengah. Selama waktu ini, King Sui akan kembali ke rumahnya sebulan sekali. Tetapi setiap kali dia kembali,
dia masih merasa sangat bahagia dan bersemangat. Ibu dan kerabat dekatnya semuanya ada di sana. Begitu juga wanita dan anak-anaknya. Ketika dia kembali ke King Clan, dia masih belum menerima berita tentang Ye Jiange. Baik Wenren Wusuang dan Di King sedang hamil. Mereka sudah sebulan bersama. Melihat bahwa dia bisa kembali sekarang, King Sui berhenti mencoba untuk terburu-buru membawa mereka ke benua barat. Bahkan, mereka mungkin lebih aman tinggal di sini. Juga karena ini, King Sui memutuskan untuk berhenti mengendalikannya. Mereka menyukai anak-anak, jika mereka menginginkan bayi, dia akan membiarkan mereka begitu saja. Begitu anak-anak mereka beranjak dewasa, mereka juga bisa bersantai. Sama seperti Wenren Wusuang, segalanya menjadi lebih baik ketika adiknya masih di sini. Tapi sekarang, dia satu-satunya yang tersisa. Memiliki anak juga akan dianggap memiliki seseorang untuk menaruh harapan padanya. Itu bisa membantunya hidup lebih bahagia. Sama seperti Zuking, dibandingkan sebelumnya, dia telah banyak berubah. Hal yang sama berlaku untuk Chang Hai Mingyue, wanita tidak boleh tanpa anak. Saat King Sui melihat Di King dan Wenren Wusuang, yang masih belum banyak berubah, dia menyadari bahwa ada semacam keindahan di wajah mereka yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itu adalah jenis kecantikan yang murni dan baik hati. Hanya dalam beberapa saat, kedua wanita itu tampak telah dewasa dan terlihat jauh lebih dewasa. Itu adalah perubahan temperamen mereka. Mereka terlihat sangat anggun dan elegan. Mereka yang mengasingkan diri semuanya telah keluar. Namun masih belum ada kabar tentang Ye Jiange. Sudah lama sekali. Sayangnya, King Sui memperhatikan bahwa meskipun memiliki energi untuk mencarinya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Istana, apakah itu istana di darat atau di bawah air? Di benua manakah itu? Membuang pikiran ini, King Sui memberi mereka beberapa pil obat. Dia juga sangat murah hati membiarkan mereka meminum resep dosis ganda. Seluruh keluarga King Ching yang terdiri dari 3 orang juga hadir. Monyet telinga 4 masih sangat kecil, tapi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. King Sui tidak tahu apakah King Ching sadar bahwa benda ini sebenarnya adalah keberadaan yang tangguh. Yang lainnya adalah Green Cloud Upstep Pellet. Yuan Su memang orang yang paling berbakat di bidang ini. Dia mengisi kembali semua resep medis. Tidak hanya itu, yang dia isi ulang semuanya adalah tanaman obat yang relatif mudah ditemukan. Melihat semua orang dari King Clan membaik, King Sui merasa sangat bahagia jauh di lubuk hatinya. Mereka adalah kerabat dekatnya, mereka semua memiliki darah yang sama mengalir di dalam diri mereka. Selain itu, ada juga wanitanya. King Zun dan King Ming tumbuh sangat cepat. King Yu benar-benar mandiri, tidak seperti King Yon, dia menyukai pedang. Selain itu, dia sangat berbakat dengan keterampilan pedang. Bocah kecil itu sangat suka berpegangan pada King Sui seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. King Yon, King Yan, King Yu, King Yun, 4 putri. King Yin dan King Yan terlihat identik sedangkan King Yu dan King Yun berbagi beberapa kesamaan satu sama lain. Baik Luan Luan dan Yu Chang sudah dewasa tetapi ketika berada di sekitar King Sui, mereka masih berperilaku seperti saat mereka masih kecil. Mereka sangat benci berpisah dengan ayah mereka ini. Bahkan jika Luan Luan memiliki ayah yang memiliki hubungan darah sendiri, itu tetap tidak akan menghentikannya untuk merasa seperti itu. Tidak ada yang membicarakan insiden yang melibatkan Yu Chan. Dia adalah putri yang berhubungan dengan darah King Sui. King Clan adalah rumahnya. Seluruh keluarga sangat hidup dan nyaman. Ini adalah sebuah keluarga. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bepergian jauh dari rumah ketika mereka menyatu kembali dengan keluarga mereka. Semacam kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di antara resep medis yang diberikan Yuan Su kepadanya, ada beberapa yang sangat cocok untuk digunakan oleh mayoritas orang di King Clan. Bahkan untuk anak-anak, itu juga sangat bermanfaat. Masih ada cukup banyak umur untuk kakeknya dan Lin Zanhan. Ditambahkan bahwa saat ini,
Kultivasi mereka meningkat dengan cepat, mengingat bertahun-tahun dia pergi. Dia yakin dia bisa membiarkan mereka hidup lebih lama, mengubah Qing Clan menjadi klan aristokrat. King Sui menyisihkan waktu dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia masih perlu memperbaiki obat-obatan, mengolah dan membantu mereka menyimpan pil siang dan origin returning pills. Selain itu, dia juga perlu menyempurnakan pelet langkah naik Green Cloud. Waktu sekali lagi cukup baginya untuk mengkonsumsi pil pengembalian asal. Pil pengembalian asal yang diberikan Yuan Shu kepadanya memang dianggap sebagai pil obat kelas dewa. Dia sudah mengkonsumsinya. Sekarang, kekuatan mentahnya secara mengejutkan mencapai kekuatan mengerikan senilai 45 matahari. Setelah menggunakannya kali ini, King Sui akhirnya merasakannya. Ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya dia meminumnya, atau lebih tepatnya, dia masih bisa meminum pil itu untuk terakhir kalinya. Dia juga dapat mengetahui mengapa klan aristokrat dapat menyebabkan kekuatan klan mereka meningkat secara signifikan dengan sangat cepat. Selama mereka mendapat kesempatan dan warisan yang sesuai, seperti bagaimana dia memiliki alam Valet Jade Immortal, dengan memanfaatkannya bersama dengan origin returning pil, mereka akan dapat membuat kemajuan pesat. Pil pengembalian asal, pil yang, pil obat dosis ganda. Semua itu perlu disimpan dalam jumlah banyak. Di masa depan, dia bisa meningkatkan kekuatan klannya dengan mengandalkan ini. Generasi berikutnya akan merasa relatif lebih mudah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka memiliki gen yang bagus. Selain itu, juga karena mereka memiliki warisan dari dirinya sendiri. Sayangnya, mereka masih tidak melakukannya untuk saat ini. Dia berharap bisa menemukannya dalam dua bentuk terakhir dari teknik mimikri 9 hewan. Sama seperti warisan klan Tianhe, ada ki spiritual Heavenly Crane yang kuat di dalam tubuh mereka. Tapi sekarang, garis darah emas Valet di dalam tubuh King Sui sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah anak-anaknya di masa depan juga akan mewarisi Valet Gold Bloodline-nya sendiri, tetapi dia merasa ada kemungkinan besar untuk itu. Alasannya karena sekarang, dia dan para wanitanya memiliki darah emas ungu di dalam tubuh mereka. Sepertinya ini adalah kesempatan. Valet Gold Bloodline serta warisan Golden Bloodline kemungkinan besar akan menjadi semacam peluang. Untuk sekelompok orang dari generasi yang sama, hanya ada satu atau sebagian kecil orang yang dapat memiliki Valet Gold atau Golden Bloodline. Namun hanya ada beberapa yang memiliki garis keturunan Valet Gold atau Golden yang benar-benar kuat. King Sui masih perlu melihat bayi yang lahir dari Wenren Wu Suang dan Di King, dan apakah mereka memiliki garis keturunan. Sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki warisan sendiri. Seseorang perlu mencapai kondisi khusus mereka sendiri. Sebenarnya, King Sui tidak pernah berpikir setinggi itu tentang garis darah emas Valet. Faktanya, dia merasa bahwa potensi dan kemungkinan 9 tubuh emas yang diturunkan melalui gen bahkan lebih besar. Dia memutuskan untuk mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk saat ini. Saat itu, dia akan tahu kapan kedua bocah nakal itu lahir. Luan Luan, Yu He, dan juga Wenren Wu Suang, King Sui telah memberi gadis-gadis itu dengan kekuatan yang luar biasa pil obat yang cukup banyak. Hanya saja mereka hanya bisa meminum satu dari setiap pil setelah sekian lama. Misalnya, 1 per tahun. Tetapi mengingat bahwa mereka memiliki pil obat dosis ganda, mereka dapat meningkatkan jumlahnya hingga 2 per tahun. Selain itu, tidak hanya ada satu jenis pil obat. Karenanya, ketika semua dikatakan dan dilakukan, itu masih dianggap cukup layak. Begitu mereka mencapai kekuatan yang memungkinkan mereka untuk mengambil pil yang, pil pengembalian asal dan beberapa jenis pil obat lainnya, semuanya akan lebih mudah ditangani. Hanya dengan mengumpulkannya seperti ini, mereka masih akan menjadi pejuang yang tangguh setelah beberapa dekade. Bagaimanapun, pil obat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh setiap murid dari klan aristokrat. Mewah, ini terlalu boros. Pada dasarnya, mayoritas orang telah mengambil pil penguatan Ren dan Du Meridian. Tadi malam,
King Sui juga selesai menyempurnakan Green Cloud Upstep Pellet. Pil obat ini adalah jenis yang sama dengan Xiantian Golden Pellet. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa perbedaan. Untuk seorang pejuang tanpa kultivasi apapun, pelet naik langkah Green Cloud dapat langsung mengubahnya menjadi prajurit raja bela diri tingkat 1. Ini sudah bisa dianggap sebagai pil obat legendaris. Tetapi bagi mereka yang memiliki kultivasi di luar Martial King, itu akan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali, sedemikian rupa sehingga mereka dapat segera mencapai puncak Martial King. Prajurit Martial Saint juga dapat meningkatkan 1 hingga 2 tingkat, misalnya, dari kelas 1 Martial Saint menjadi kelas 2 atau 3 Martial Saint. Pada dasarnya, Green Cloud Upstep Pellet membantu orang-orang biasa mengalami kekuatan yang meroket dan mencapai tingkat yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka capai. Sebaliknya, ketika seseorang sudah kuat, jumlah kekuatan yang ditingkatkan tidak akan terlalu signifikan. King Sui mencoba salah satu pil hanya untuk menyadari bahwa itu meningkat kurang dari setengah matahari dari kekuatan aslinya. Meskipun ini juga dapat diterima, pada dasarnya dianggap sia-sia. Setiap orang hanya dapat mengonsumsi 1 Green Cloud Upstep Pellet seumur hidup mereka. Bahkan dengan pil obat dosis ganda, itu tetap tidak akan mengubahnya. Pelet naik Green Cloud sama dengan pelet emas Xiantian. Ini juga akan membantu mengeksploitasi secara berlebihan potensi di dalam tubuh seseorang. Jika orang biasa menggunakan Green Cloud Upstep Pellet, di masa depan, mereka pada dasarnya tidak akan bisa membuat kemajuan sedikit pun. Tetapi ketika seorang kultivator menggunakannya, biasanya, mereka tidak akan dapat membuat peningkatan sekecil apapun dalam setahun. King Sui memiliki jarum hidup dan mati. Akupuntur dengan Divine Key dapat membantu mengendalikan situasi. Karenanya, selain anak-anak, orang lain pada dasarnya bisa menggunakannya. Untuk saat ini, tidak cocok digunakan untuk anak-anak. Sudah waktunya bagi mereka untuk membangun fondasi. Fungsi utama dari pil obat juga hanya untuk memberikan dorongan tambahan kepada pembudidaya. Tujuan utamanya adalah untuk memicu dan mengeksploitasi potensi dan fungsi di seluruh tubuh pembudidaya. Tidak masalah jika butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk berkembang. Tapi untuk fondasinya, mereka harus membangunnya agar benar-benar kokoh. Dunia di 5 benua tidak akan berubah karena seseorang. Itu masih tetap sama seperti sebelumnya. Setiap orang akan hidup di dalam lingkarannya masing-masing. Hanya orang-orang yang lebih tinggi di 5 benua yang menyadari bahwa King Clan sekarang telah masuk di antara daftar sebagai salah satu klan aristokrat teratas. Menurut situasi normal, mereka seharusnya pergi dari sini. Alasannya karena mereka hanya bisa berkembang lebih jauh di benua lain. Sebenarnya, King Sui juga berpikir untuk membawa mereka ke 4 benua lainnya. 5 tahun untuk arai teleportasi kuno dibuka hampir tiba. Oleh karena itu, King Sui mulai berpikir. Dia memiliki pil obat, dia memiliki teknik bela diri, bahkan jika dibandingkan dengan tetap berada di luar, kecepatan kemajuannya masih tidak terlalu lambat. Tapi secara keseluruhan, tentu, ini akan menjadi sedikit lebih lambat, hanya saja efek melakukannya di dalam dan di luar tidak terlalu signifikan. Di malam hari, King Sui berbaring di tempat tidur Chang Hai Mingyue. Setelah bersenang-senang bersama, wanita yang penuh kasih dan luar biasa itu berpelukan di pelukan King Sui. Payudara lembutnya yang menonjol tampak putih seperti salju. Dari waktu ke waktu, 2 bintik merah muda di payudaranya akan menekan diri ke dada King Sui. Tampilan menggoda masih tetap ada di wajahnya bahkan setelah mereka selesai melakukannya. Mingyue, kamu bisa berkultivasi lebih cepat di benua Kerbau Barat. Tapi saya tidak akan berada di sana, apakah kalian masih ingin pergi? King Sui merasa lebih baik membicarakan masalah ini dengan para gadis. Apakah kamu ingin kami pergi? Chang Hai Mingyue tersenyum dan menatap King Sui. Yang pasti, anak-anak tidak diizinkan pergi. Meskipun Suner dan Yoner telah dewasa sekarang, mereka tidak pernah meninggalkan sisi Anda sebelumnya.
Kalau begitu aku merasa akan lebih baik jika kita tetap di sini sekarang. Bersama kami di sini, Anda tidak akan terlalu mengkhawatirkan kami saat berada di luar. Bagaimanapun, selama kita ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada King Clan, jawab Chang Hai Mingyue setelah berpikir sejenak. Itu bagus juga. Sebentar lagi, kami akan dapat memindahkan seluruh keluarga bersama. Saat itu, kita tidak perlu berpisah lagi kemanapun kita pergi, kata King Sui dengan gembira. Ya, waktunya hampir habis. Mereka masih menunggumu, pergi sekarang. Ucap Chang Hai Mingyue berbalik dan duduk. Dia mendesak King Sui untuk pergi. Untuk beberapa alasan, King Sui selalu merasa seolah-olah waktu berlalu sangat cepat saat dia di rumah. Pada hari keempat dia di rumah, King Sui sekali lagi mengambil pil pengembalian asal. Kali ini, itu dianggap terakhir kali dia mengambilnya. Pil itu masih efektif saat dia meminumnya untuk pertama kali. Tapi pada kedua kalinya dia mengambilnya, itu benar-benar kehilangan pengaruhnya. Dengan kekuatan mentah senilai 50 matahari, tubuh King Sui sudah mencapai keadaan jenuh. Setidaknya, dia tidak lagi dapat meningkatkan kekuatannya melalui Origin Returning Pill. Sampai sekarang, kekuatan King Sui telah mencapai ketinggian yang menakutkan senilai 230.000 matahari. Gunung 9 benua berisi kekuatan ofensif yang bernilai hampir 700.000 matahari. Pada saat yang sama, energi rohnya bahkan lebih konyol. Saat menggunakan Seal of Rock, dia bisa mencapai kekuatan yang bernilai lebih dari 650.000 matahari. Ketika kesempatan untuk menggandakan kecakapan terpenuhi, itu akan berhasil mengeluarkan kekuatan ofensif senilai lebih dari 1,3 juta matahari. King Sui bereksperimen dengan kekuatannya saat ini, ingin membiasakan diri mengendalikannya. Setelah melangkah melalui gerbang Dao Surgawi, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kultivasi. Terlepas dari bagaimana kekuatan Anda maju, itu tidak akan tertinggal terlalu jauh. Faktanya, alam kultivasi lebih sulit untuk dimajukan. Oleh karena itu, gerbang Dao Surgawi adalah penghalang yang memutuskan apakah seseorang bisa menjadi pejuang Dewa Semu. Gerakan Ular Gajah. King Sui sedang berlatih gerakan gajah ular di langit di dalam alam Valet Jade Immortal. Ular spiritual keluar dari gua, ular melahap gajah. Ular gajah juga dianggap sebagai jenis binatang iblis kelas iblis abadi. Tetapi pada saat yang sama, ular juga merupakan keberadaan yang kuat. Legenda mengatakan bahwa ular naga berkepala 9 sama sekali tidak kalah dengan naga. Meskipun itu mengandung sejumlah besar garis darah naga di dalam tubuhnya, garis keturunan utamanya masih tetap dari garis keturunan ular. Naga gulung surgawi ke-9. Ini adalah spesies ular murni. Tapi di saat yang sama, itu juga merupakan eksistensi yang bisa dibandingkan dengan naga raksasa. Tentu saja, ini bukan satu-satunya spesies. Garis keturunan ular juga sangat tangguh, hanya saja sebagai perbandingan, keberadaannya lebih sedikit. Selain itu, ular generasi selanjutnya juga telah banyak bercampur, menyebabkan ada banyak variasi untuk mereka yang menyebabkan mayoritas ular dikeluarkan dari tren. Ular gajah, meskipun mungkin tidak dapat membandingkan dirinya dengan tingkat ular gulung surgawi ke-9, itu masih hampir sama dengan tingkat gajah naga. Pergerakan gajah ular terutama difokuskan pada kecepatan, tipu daya dan seram. Pada saat yang sama, itu juga mengandung kekuatan yang kuat. Itu mewarisi aspek-aspek baik dari ular dan gajah. King Sui menggunakan cambuk naga api primordial. Dengan mengandalkan teknik aneh gerakan gajah ular yang dia saksikan sebelumnya, dia menelitinya dengan sabar. Perlahan, King Sui semakin beradaptasi dengannya. Ini adalah jenis teknik sihir yang luar biasa. Saat melakukan itu, King Sui dalam keadaan pikiran yang santai, namun dia mampu mengeluarkan efek yang sama seperti ketika dia keluar habis-habisan secara normal. Hanya dalam beberapa saat, King Sui sudah menemukan dirinya menyukai perasaan seperti ini. King Sui tidak menyadari sudah berapa lama sejak dia mulai berlatih. Pada saat dia berhenti,
dia menemukan bahwa waktu telah lama berlalu. Dia sangat menyukai gerakan gajah ular. Tanpa menyadarinya, dia sudah memanjakan dirinya dengan kondisi yang cukup baik. Dengan demikian, cambuk naga api primordial akhirnya memiliki tekniknya sendiri. Kekuatannya seharusnya meningkat cukup signifikan. Hal utama tentang itu adalah serangannya yang cepat. Sebelum ini, itu mungkin untuk menghindarinya. Tapi sekarang, kecepatan cambuk naga api primordial menjadi lebih cepat dan lebih tajam. Tidak banyak yang bisa dilakukan tentang itu, itulah yang paling disukai King Sui. Setelah tinggal selama 2 hari tambahan, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada King Clan dan segera menggunakan kemampuan teleportasi dari Five Elements Divine Flag. Kali ini, semuanya masih berjalan normal. Selanjutnya, Ye Huang Guwu serta 2 gadis lainnya semuanya bersama. Gadis-gadis itu tidak lagi mengungkapkan keterkejutan tentang kemunculan King Sui yang tiba-tiba. Meskipun demikian, mereka masih merasa sangat bahagia saat melihat King Sui. Ketiga gadis itu sedang menyiapkan makanan. Pada saat King Sui terus memeluk mereka masing-masing, mereka hampir lupa menyiapkan makanan mereka. King Sui memeluk mereka dan menggigit mereka. Ye Huang Guwu merasa sangat malu. Hal yang sama berlaku untuk Tan Tai Xuan dan Yuruyan. Ye Huang Guwu telah melewati gerbang agung Dao Surgawi. Begitu dia mencapai tingkat tertentu, peningkatan kekuatannya juga akan terjadi secara alami. Mempertimbangkan bantuan yang diberikan oleh King Sui, dia masih meningkat dengan cukup cepat. Meskipun formulir harimau berhenti menerobos setelah mencapai tingkat emas, itu masih dianggap sudah sangat menakutkan. Faktanya, dia bisa memanggil hingga 4 dari mereka. Dan kali ini, King Sui berencana untuk membiarkannya meminum pil penguatan Ren dan Du Meridian sekali lagi. Adapun Tan Tai Xuan dan Yuruyan, akan lebih baik bagi mereka untuk menunggu lebih lama. Bagaimanapun, mereka sudah bisa menggunakan pil pengembalian asal dan pil yang. Dia sudah memberi mereka cukup banyak pil yang. Oleh karena itu, dia hanya meninggalkan Origin Returning Pill dan beberapa pil obat lainnya untuk mereka. Mereka menghabiskan setengah hari mengobrol satu sama lain. Setelah itu, King Sui membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Ia membantu mereka dengan melakukan akupuntur. Akupuntur serta pengasuhan konstitusi dapat digunakan lebih dari sekali. Mereka akan menghasilkan efek yang sangat baik jika digunakan sesekali. Apalagi masih ada jenis akupuntur lainnya. Misalnya, yang membantu meningkatkan kekuatan seseorang lebih cepat dalam 6 bulan ke depan. Segalanya akan sedikit lebih mudah jika dia membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sekarang. Mereka memiliki fisik yang sangat bagus serta keterampilan bawaan. Dengan peningkatan lebih lanjut yang diberikan oleh obat-obatan misterius dan brilian serta keahlian medis yang kuat, obat-obatan itu meningkat setiap hari. Tetapi mereka masih memiliki jalan panjang sampai mereka dapat mencapai puncak kaisar bela diri. Namun, ini tidak termasuk Ye Huang Guwu, dia seharusnya bisa mencapainya dengan sangat cepat. King Sui tinggal di sini selama 2 hari. Seperti sebelumnya, Ye Huang Guwu dan Tan Tai Xuan masih perawan. Tapi itu hanya masalah waktu sampai mereka kehilangannya. Terakhir kali dengan Ye Huang Guwu, King Sui kebetulan memasuki tempat yang salah. Meskipun demikian, dia masih sangat menggoda. Ye Huang Guwu yang berani bahkan secara pasif meminta King Sui untuk itu sekali. Tan Tai Xuan di sisi lain, juga melakukan hal yang sama beberapa kali. Karena dia sudah ada di sini, dia secara alami akan mengunjungi Akademi Rahasia Surga serta Sekte Teratai. Dia pertama kali menuju ke Sekte Lotus. Di Chen telah keluar dari pengasingannya. Setelah melihat King Sui, dia memeluknya karena terkejut. Ada banyak perubahan dalam dirinya selama pengasingannya kali ini. Esensinya yang luar biasa menjadi lebih berat dan aura murah hati dan bermartabatnya semakin melimpah juga. Faktanya, King Sui bahkan mulai khawatir jika wanita ini suatu hari akan lepas dari genggamannya. Tapi yang membuatnya senang adalah dia sepertinya sangat enggan berpisah dengannya sekarang. Faktanya,
dia menjadi lebih terikat padanya daripada sebelumnya. Kekuatan Di Chen tidak kalah sedikit pun dengan kekuatan Ye Huangguo. Hanya saja dia tidak sekuat dalam hal kepribadian dibandingkan dengannya. Yang lebih mengejutkan King Sui adalah bahwa dia benar-benar melangkah melintasi gerbang besar Dao Surgawi setelah mengasingkan dirinya begitu lama. Saat berbicara, King Sui terkejut saat mengetahui bahwa gerbang agung Dao Surgawi miliknya memasuki dunia fana. Dan sekarang, temperamennya menjadi semakin tidak jelas seperti peri. Dia telah berhasil. Kuncinya adalah King Sui, alasannya adalah dia hanya akan mengenali King Sui. Tanpa King Sui dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melangkah melintasi gerbang besar Dao Surgawi untuk seluruh hidupnya. Chener, Kinger sedang hamil. King Sui memberitahu Di Chen. Di Chen tertegun dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Ini bagus. Akan sangat bagus jika saya bisa kembali pada saat bayinya lahir. Kamu harus bisa. Anda memiliki 6 bulan lagi untuk pergi. King Sui mencoba menghiburnya. King Sui, mengapa kita tidak membuat bayi kita sendiri juga? Di Chen telah berubah total sejak dia melangkah melintasi gerbang besar Dao Surgawi. Meski begitu, dia masih terlihat malu saat mengatakannya. Dia tidak berani menatap mata King Sui. King Sui tercengang. Dia tersenyum, baiklah, hanya saja pada saat itu, apakah kamu lebih suka menjaga anak itu atau menjadi sekte Lord of Lotus Sect? Kamu juga benar tentang ini. Kalau begitu saya kira kita harus menunggu sedikit lebih lama untuk seorang bayi. Mata Di Chen tampak tersembunyi seperti kabut ketika dia berbicara. Meskipun demikian, masih ada sedikit kemerahan di wajahnya, memancarkan pesona yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. King Sui menghampirinya dan mengatakan sesuatu. Itu menyebabkan Di Chen merasa sangat malu sehingga dia segera meninju King Sui. Tapi setelah itu, dia meraih tangan King Sui dan berjalan bersamanya menuju lapangan rumput tidak terlalu jauh. Di Chen meraih tangan King Sui dan mereka berjalan-jalan di dataran berumput. Melihat wanita yang sangat cantik di sebelahnya, King Sui memiliki rasa bangga yang tak terlukiskan. Konon katanya perempuan adalah wajah laki-laki dan bisa mencerminkan selera laki-laki. Dia tidak tahu apakah ini benar, tetapi dia tahu bahwa pria yang cakap tidak akan kekurangan wanita cantik di samping mereka. Kecantikan wanita tidak hanya mengacu pada penampilan mereka. Jika seorang wanita cantik terlihat vulgar dalam tindakan dan perkataan mereka dan lengah, ini akan segera menyebabkan penampilan cantiknya menjadi tidak begitu cantik. Seorang wanita yang seperti Vas dan tidak memiliki hal baik tentang dirinya kecuali kecantikannya, tidak akan bisa melawan waktu. Beberapa orang bahkan tidak bisa menjadi vas bunga. Wanita cantik tidak hanya membutuhkan penampilan cantik tetapi apa yang ada di dalamnya juga dihitung. Wanita yang benar-benar cantik seperti tong berisi anggur yang enak. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar aroma yang dikeluarkan. Beginilah disposisi seseorang. Bagi King Sui, disposisi lebih penting daripada penampilan seseorang. Bahkan jika beberapa wanita hampir tidak bisa dianggap cantik, disposisi mereka dapat membuat mereka menjadi wanita paling cantik, memberikan perasaan yang akan memikat orang lain. Disposisi bukan untuk penampilan. Itu adalah memiliki tindakan yang anggun dan setiap cemberut dan setiap senyum akan menyentuh hati seseorang. Namun, ini semua harus atas dasar bahwa semuanya sealami mungkin. Jika itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, sementara itu mungkin berhasil sekali atau 2 kali, seiring berjalannya waktu, efeknya akan hilang. Hanya alami dan pantaslah keindahan sejati. King Sui merasa bahwa semua wanitanya dapat dikatakan memiliki disposisi dan penampilan yang hebat. Semuanya memiliki disposisi yang berbeda tetapi King Sui menyukai semuanya. Tidak ada disposisi baik atau buruk. Watak wanita yang buruk juga bisa berhasil menarik orang lain atau bahkan bisa membuat seseorang menjadi lebih gila. King Sui, guru berencana untuk membiarkan saya mengambil alih sekte teratai setelah tahun baru, ucap Di Chen lembut saat mereka berjalan. Kemampuan Di Chen dianggap yang terkuat di sekte Lotus. Oleh karena itu,
tidak ada keberatan untuk membuatnya mengambil alih sekte teratai. Apalagi ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan sejak lama. Itu bagus. Cener, saya akan segera menjadi kepala sekte, ucap King Sui tersenyum dan menatap Di Chen. Setelah tinggal selama sehari, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Di Chen dan menuju ke Akademi Rahasia Surga. Segalanya tampak berjalan sangat baik. Dengan 9 langkah benua, masih cukup mudah bagi King Sui untuk pergi ke Akademi Rahasia Surga. Selama periode waktu ini, keadaan awal tenang antara pengaruh utama di benua barat adalah karena King Sui. Di permukaan, semua kekuatan ini memiliki semacam kontak dengan King Sui dan beberapa bahkan memiliki hubungan yang lebih kuat dengannya. Sekte Teratai dan Gunung Putuo adalah keberadaan seperti tanah suci di benua Kerbau Barat. Ada juga Akademi Rahasia Surga dan Dinasti Kekuatan Ilahi. Beberapa kekuatan besar memiliki jaringan informasi yang luas dan mengetahui seberapa kuat King Sui dan kekuatan besar lainnya. Sekte Lotus dan Gunung Putuo telah jauh melampaui mereka, jadi lebih baik bagi mereka untuk hukum yang rendah. Beranda angin semilir. Saat King Sui tiba di Breezing Wind Veranda, dia melihat beberapa wanita berlatih dengan pedang mereka. Putri tertua adalah yang pertama merasakan King Sui dan berbalik untuk menemukannya tersenyum ketika dia melihat mereka. Dia tersenyum. King Sui langsung muncul di sebelah mereka. Ayah. King Sa tidak menunggu King Sui atau putri tertua untuk mengatakan apapun sebelum dia melingkarkan lengannya di leher King Sui. Putri ketujuh dan Yan Jinyu juga ada di sekitar. Selama setengah tahun terakhir ini, mereka terus meningkat tanpa henti, terutama putri tertua dan King Sa. Kemajuan besar King Sa adalah karena fisiknya yang menakutkan dan tingkat peningkatannya seolah-olah dia sedang mengembangkan beberapa teknik iblis. Itu tak tertandingi. Satu-satunya kelemahan dalam mengembangkan teknik iblis adalah fondasi seseorang tidak akan kuat. Namun, berbeda untuk King Sa. Blood Terminator Bat dalam dantiannya bisa memancarkan kekuatan misterius yang bisa mencegah situasi ini terjadi. Juga King Sui dapat membantunya memperkuat fondasinya dan memelihara konstitusinya. King Sui memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sama. Selama itu adalah sesuatu yang bisa mereka gunakan, dia tidak akan pelit. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak item, dia akan secara terbuka memberitahu mereka situasinya dan membiarkan mereka membuat keputusan. Semuanya dekat dengan hatinya dan meskipun cinta itu egois, cinta juga akan memungkinkan seseorang untuk merangkul segalanya. Fisik putri tertua telah lama terbangun tetapi King Sa berhasil menyusulnya meskipun dia memulainya di lain waktu. Dia sekarang telah melampaui putri tertua sedikit. Nak, peningkatanmu cukup cepat, ucap King Sui tersenyum. Apakah ini terlalu cepat? King Sa memandang King Sui dan berkata sedikit cemas. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa cepat Anda berkembang, tidak perlu khawatir. Fisik unik Anda akan meniadakan ketidakstabilan yang disebabkan oleh perbaikan yang terlalu cepat. King Sui juga sangat heran. Selama setengah tahun ini, King Sa adalah orang yang paling banyak berubah. Bintang jahat-jahat, bahkan King Sui tidak tahu perubahan apa yang akan dialami King Sa di masa depan. Dia sangat khawatir bahwa pada tingkat ini, saat dia melangkah ke pintu Dao Surgawi, dia benar-benar akan menjadi iblis pernisius. Aura merusak di tubuhnya sudah sepenuhnya terbangun. Karena inilah kemampuannya meningkat dengan kecepatan gila. Selama dia mencapai Dao Surgawi, aura jahat di tubuhnya akan berubah menjadi aura iblis yang merusak. Itu akan membiarkannya dengan aman dan cepat melewati penghalang yang tampaknya tidak mungkin dan untuk mencapai Dewa Semu. Selama King Sa mencapai Dao Surgawi, maka dia pasti bisa mencapai alam Dewa Semu dan hanya dalam waktu singkat. Bahkan penghalang menuju Dewa Semu tidak akan mampu bertahan melawan korosi dari aura iblis yang merusak. Setelah menerobos ke Dewa Semu, keuntungan terbesarnya juga akan hilang. Dia hanya akan sedikit lebih cepat dari orang biasa. Namun, setelah mencapai Dewa Semu, masalah juga akan menimpanya. Kesengsaraan ilahi Dewa Semu yang harus dia lalui akan menjadi sepertiga lebih menakutkan daripada yang harus dialami orang lain.
Kenaikan sepertiga bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kemungkinan seseorang melewati kesengsaraan ilahi dewa semu biasanya sekitar 50 hingga 70%. Tentu saja, seseorang dapat mengandalkan bantuan item untuk meningkatkan peluang. Semakin jauh ke dalam kesengsaraan ilahi, tingkat keberhasilan akan semakin rendah. Meningkatkan kesulitan sepertiga akan sangat sulit. Inilah yang diketahui King Sui di Dancing Phoenix Continent. Sulit untuk mengatakan apakah itu akurat, tetapi sekarang, tampaknya cukup benar untuk kondisi King Sa. Ketika saatnya tiba, dia mungkin bisa membantunya jika dia ingin mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-8. Yan Jinyu dan Putri ke-7 memiliki kemajuan relatif paling lambat, namun itu sudah sangat cepat bagi mereka. Keduanya bekerja keras dan berusaha untuk berkultivasi setiap hari. Tekanan yang diberikan King Sa kepada mereka terlalu besar. Tidak ada pengecualian untuk putri tertua. Bukan karena mereka tidak ingin King Sa menjadi lebih kuat, tetapi itu hanya tekanan murni yang mereka alami. Peningkatan Saer sangat cepat. Malam itu, ketika King Sui berada di kamar Yusuno, dia berkata dengan cemas. Dia memiliki fisik bintang perusak jahat yang sulit didapat dalam 1000 tahun. Ada kelebihan dan kekurangan. Tidak akan ada masalah dalam jangka pendek, tapi kami masih harus membuat persiapan yang diperlukan sebelumnya, ucap King Sui setelah memikirkannya. Jumlah orang di Blazing Wind Veranda telah mencapai 8.000. Dari segi jumlah, itu dianggap rendah, tetapi dalam hal kekuatan, mereka adalah yang terkuat. Generasi muda telah diusir oleh Yusuno. Kali ini, King Sui ingin membantu meningkatkan kekuatannya melalui pil obat. Setelah ini, tidak butuh waktu lama sebelum akan sulit bagi siapapun di Akademi Rahasia Surga yang bisa melawannya. Tidak perlu mengatakan seberapa kuat Origin Returning Pill untuk dapat meningkatkan 20% atau lebih kekuatannya dalam 1 tahun. Termasuk efek lainnya, itu sangat menakutkan. Dichen akan menjadi penguasa sekte dari sekte teratai. Tidak akan lama sebelum putri tertua mengambil alih Akademi Rahasia Surga juga. Adapun Ye Huangguo, dia akan segera mendapatkan kekuatan yang cukup untuk pergi ke benua Phoenix menari bersamanya. Pada saat itu, Tantai Xuan juga akan mengambil alih Gunung Putuo tanpa ada masalah dalam kekuatannya. Tanpa sadar, King Sui menyadari bahwa para wanitanya melakukan jauh lebih baik daripada dirinya. Dia bahkan tidak mendapatkan posisi sebagai penguasa sekte. Tidak, itu tidak benar. Dia adalah patriark Istana Surgawi. Malam itu, King Sui mengalami malam yang panjang dengan Yusuno. Dia tidak bisa mendapatkan cukup dari tubuhnya yang memabukkan, dan ini bukan pertama kalinya. Putri tertua sekarang kurang terkendali. Setidaknya, dia bisa mengambil inisiatif untuk mencocokkan King Sui di posisi yang berbeda. King Sui sangat senang melihatnya menungganginya, gemetar perlahan dan lembut sambil mengenakan ekspresi yang sangat indah yang memiliki rasa malu dan pesona yang menggoda. King Sui tinggal selama sekitar 3 hari dan para wanita memperoleh peningkatan luar biasa dalam kultivasi mereka. Bahkan Putri ke-7 dan Yan Jinyu sama-sama memiliki akupuntur yang diterapkan oleh King Sui untuk memperkuat fondasi mereka. Kasus King Sa adalah yang paling unik. King Sui tidak hanya membantu memperkuat fondasinya dan memelihara konstitusinya, dia bahkan membersihkan banyak titik akupunkturnya dan memperkuat sebanyak mungkin saluran meridiannya. Ada beberapa saluran meridian yang tidak perlu dia perkuat, tetapi itu tidak terjadi pada King Sui. Saluran meridian di seluruh tubuhnya semuanya menyimpan atau memiliki aura merusak yang mengalir melaluinya. Oleh karena itu, King Sui menggunakan hampir 2 hari untuk memperkuat semua saluran meridiannya dan juga meninggalkan banyak pil pemeliharaan konstitusi untuknya. Kali ini, para wanita menggunakan pelet penguatan Ren Meridian dan pelet penguatan Du Meridian. Ini membuat King Sui lebih yakin. Pentingnya kedua pelet ini sama pentingnya dengan otak seseorang. Seorang pembudidaya bisa dikatakan mengandalkan 2 saluran meridian ini. Kondisi King Sa tidak mudah. Di masa depan, gadis itu masih harus melalui kesengsaraan dan dia bukanlah orang yang akan bergantung pada orang lain, bahkan dia
Dia hanya akan menanggung kebencian di dalam hatinya sendirian. Jadi apa yang ingin dilakukan King Sui adalah membawa kekuatan King Sa menjadi yang terkuat yang dia bisa. Ketika King Sui kembali ke Dancing Phoenix Continent, sudah lebih dari 10 hari. King Clan dan Western Oxe Continent telah berkembang dengan baik dan saat ini, yang perlu dia lakukan adalah membangun wilayahnya sendiri di 3 benua ini. King Sui tampaknya telah mencapai hambatan dalam budidayanya dan tingkat kemajuannya melambat. Namun, itu masih bisa diterima. Setelah menggunakan Origin Returning Pills dan juga setelah menghabiskan pil 1 yang, pil 2 yang, dan pil 3 yang, kekuatannya meningkat 120 matahari. Jumlah pil obat yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk diselesaikan hanya membutuhkan King Sui sedikit lebih dari sebulan. Kekuatan 120 matahari benar-benar tidak penting bagi King Sui saat ini. Namun, 1 matahari adalah 10.000 nimbus dan 3.000 nimbus akan membuat seseorang menjadi master negara tingkat 1. Seorang master negara tingkat 1 dapat mengambil pil yang, dan oleh karena itu, jika seseorang dapat mencapai tingkat master negara, King Sui akan dapat membiarkan kekuatan orang tersebut meningkat pesat sebesar 120 matahari dalam 10 tahun tanpa orang itu melakukan apapun. Pil yang dianggap pil ajaib bagi master negara. Hanya pil 1 yang akan mampu meningkatkan kekuatan master negara tingkat 1 dengan banyak kali lipat, apalagi pil 2 yang dan pil 3 yang. Ini juga mengapa pil yang sangat berharga. Tetua hitam dan putih dari Formation Immortal Sect tetap sebagai master negara tingkat 1 selama bertahun-tahun. Jika King Sui tidak mendapatkan 9 yang Parmacopoeia, dia akan kehilangan pil yang juga. Setelah mengobrol singkat dengan Soul Sirk dan Yuan Su, King Sui kembali ke kamarnya dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Saat ini, dia ingin mencoba memperbaiki pil 4 yang. Dia merasa itu adalah waktu yang tepat sekarang. Sebenarnya, setelah setengah tahun berlalu, itu bahkan belum 100 tahun di alam Valet Jade Immortal. Namun, dengan binatang obat spiritual dan bunga kehidupan dan dia bahkan menghabiskan waktu untuk menyirami tanaman dengan musim semi kehidupan, efek obat dari tumbuhan harus cukup baginya untuk memperbaiki pil 4 yang. Dia tidak kekurangan herba ketika dia mencoba memurnikannya sebelumnya. Alasan dia menunggu begitu lama sebelum mencoba lagi adalah untuk meningkatkan peluangnya. Ada batasan besar antara pil 3 yang dan pil 4 yang. Dia tidak tahu perubahan apa yang ada pada pil 4 yang, atau apakah itu memiliki efek unik. King Sui sangat gelisah. Itu karena pil yang juga sangat penting bagi 9 tubuh emas yang. Saat ini, 9 tubuh emas yang telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Ia berharap dapat mencapai terobosan ke tahap kesempurnaan agung sebelum mencapai lapisan surgawi ke-8 atau Dewa Semu. Itu karena jika itu terjadi, kemungkinan dia berhasil mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-8 atau Dewa Semu akan lebih tinggi. King Sui menyiapkan beberapa ramuan obat. Dia masih bisa mengingat kegagalannya sebelumnya, dalam situasi di mana dia telah menggunakan rumput ular emas. Namun, pada saat itu, alasan yang lebih besar adalah karena efek obat dari tumbuhan tidak mencukupi. Kali ini, efek obatnya cukup dan dia juga memiliki kepercayaan diri. Namun, dia masih merasa sedikit tidak yakin. Dia membersihkan dan memanaskan bahan-bahannya tanpa masalah dan setelah istirahat sejenak, memulihkan kondisinya ke kondisi terbaiknya, dia memulai proses alkimia. Saat proses alkimia dimulai, semuanya tampak lebih mulus dibandingkan sebelumnya. Namun, kali ini, King Sui menyadari bahwa waktu yang dibutuhkan akan sangat lama dan bahkan mungkin melebihi 10 kali lebih banyak dari yang dibutuhkan terakhir kali dia mencobanya. Ketika langit menjadi gelap keesokan harinya, suara yang jelas dan tajam terdengar dari Golden Flint Iron Cauldron. Itu sangat menusuk, menunjukkan bahwa usahanya dalam memperbaiki selama 2 hari terakhir gagal. Meski gagal, King Sui merasa sangat bahagia. Itu karena dia sepertinya telah memahami perasaannya. Dia merenung sejenak lalu memulai lagi.
Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan King Sui mengendalikan api primordial dengan tenang dan dengan penguasaan yang luar biasa. Segalanya tampak berjalan dengan baik. Di hari ketiga, suara yang familiar terdengar lagi. Meskipun King Sui tahu bahwa tingkat keberhasilan upaya ini tidak tinggi, dia masih sedikit tidak senang ketika mendengar suara ini. Dia telah menyia-nyiakan 3 hari. Setelah beristirahat sebentar dan makan, King Sui memulai sekali lagi. Dia tidak tahu apakah dia dianggap keras kepala, berusaha keras dalam sesuatu yang tidak penting atau apakah dia hanya tidak mau tunduk. Saat dia mengalami kegagalan berturut-turut, waktu yang digunakan dalam setiap upaya memanjang perlahan. Ada kalanya hanya diperpanjang 2 jam tapi ada juga waktu diperpanjang setengah hari. Segera, dia telah menggunakan ramuan obat yang telah dia siapkan. Tidak punya pilihan, King Sui hanya bisa mempersiapkan lebih banyak. Itu akan menjadi kebohongan jika dia mengatakan bahwa tidak menyakitkan. Dia telah kehilangan begitu banyak ramuan obat, yang sebagian besar sangat berharga. 5 hari, 6 hari, setelah terus mengalami banyak kegagalan, ini sudah hari ke-6 upaya King Sui. Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Jika ini melebihi 7 hari, dia hanya akan terus mencoba paling banyak sampai hari ke-9. Jika dia masih terus gagal, dia akan menyerah. 7 hari, ding. Setelah gagal lebih dari 10 kali lagi, King Sui akhirnya mendengar suara yang akrab itu. Itu sangat menyenangkan di telinga dan bahkan King Sui merasa sangat gembira. Bagaimanapun, dia telah gagal beberapa kali. Jika dia masih gagal, waktunya di alam valet jadi immortal akan habis. Syukurlah, itu berhasil di saat-saat terakhir. King Sui tidak bisa menunggu dan membuka kuali besi flint emas dan menemukan pil yang emas cemerlang di dalamnya. Tidak banyak perubahan pada ukurannya tetapi warna dan ki spiritualnya lebih kuat. King Sui tidak bisa menunggu dan menilai dengan teknik penglihatan langitnya. Pil 4 yang efek meningkatkan fisik secara signifikan. Meningkatkan kekuatan fisik sebesar 1 matahari atau kekuatan keseluruhan sebesar 100 matahari. Memiliki efek penguatan pada dantian, saluran meridian dan organ dalam. Setiap orang hanya dapat menggunakan 1 setiap tahun dan hanya 10 dalam hidup seseorang. Tidak bertentangan dengan pil 1 yang, pil 3 yang dan pil 3 yang. Prasyarat orang yang memiliki kekuatan 100 matahari atau lebih. Ini memiliki beberapa efek khusus pada orang dengan fisik yang unik. Efeknya akan terkait dengan fisik individu. King Sui menyingkirkan pil 4 yang. Dia tidak punya waktu untuk menggunakannya sekarang karena waktunya di alam valet jadi immortal sudah habis. Dia segera mandi dan keluar. Belum terlambat di luar dan yang lainnya belum memulai makan malam mereka. King Sui telah mempertimbangkan waktu dan karenanya tidak makan di alam valet jadi immortal. Tidak ada kekurangan makanan di Imperial Cuisine Hall. King Sui, bantu aku mengeluarkan makanan. Ketika Yuan Shu melihat King Sui, dia tersenyum dan melambai. King Sui mengikutinya ke dapur. Ada 4 hidangan dan 1 sup, 2 hidangan daging, sedangkan 2 lainnya adalah hidangan sayur. Ada juga sepiring jades Tiamat Buns dan sebotol anggur. King Sui memandang Yuan Shu dengan rasa ingin tahu, kesempatan apa hari ini? Itu tidak terlalu mewah tetapi King Sui merasa ada sesuatu. Itu adalah perasaan yang dia miliki dan karena itu dia bertanya. Hari ini ulang tahunku. Sejak kamu kembali, habiskan ulang tahunku denganku. Setiap tahun, saya menghabiskannya sendirian, ucap Yuan Shu tersenyum. Tertegun, King Sui tersenyum dan berkata, selamat ulang tahun. Terima kasih. King Sui kemudian mengeluarkan sepasang anting valet dalam bentuk bunga redbud. Dia menyerahkannya pada Yuan Shu, saya belum menyiapkan apapun. Aku akan memberimu ini. Dengan kamu kembali dan bisa menghabiskan ulang tahunku bersamaku, aku sudah sangat bahagia. Anda dapat membantu saya memakainya. Ini tidak nyaman bagi saya karena saya memegang piring. Yuan Shu naik dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia sekarang kurang dari 1 kaki jauhnya dari King Sui.
Meskipun ada wewangian yang berasal dari makanan, King Sui masih bisa mencium aroma wangi yang samar. Wajahnya yang lembut dan tanpa celah tampak seperti akan pecah dengan sentuhan paling ringan. Dia memiliki bibir seksi dan matanya yang damai dan indah menatap King Sui tanpa berkedip. King Sui tersenyum dan dengan lembut meletakkan rambutnya ke belakang telinganya, memperlihatkan daun telinganya yang indah. Dia kemudian perlahan-lahan memasukkan sepasang anting valet ke daun telinganya yang indah. Valet rings segera membuatnya tampak lebih tenang. Bunga redwood sangat cocok untuk wataknya. Bagaimana penampilan mereka? Yuan Shu memandang King Sui dan tersenyum, bertanya. Sangat cantik, ucap King Sui sambil tersenyum. Terima kasih. Setelah mengatakan bahwa Yuan Shu tiba-tiba mendaratkan kecupan di bibir King Sui dan dengan cepat meninggalkan dapur. King Sui masih bisa merasakan perasaan lembut dari sebelumnya di bibirnya. Saat itu terjadi dengan sangat cepat dan dia merasakan sentuhan lembut di bibirnya. Itu adalah sentuhan yang pendek tapi tetap salah satu yang akan dilewatkan. King Sui tidak memikirkan kembali perasaan itu tetapi bertanya-tanya apa maksud Yuan Shu dengan ini. Dia mengambil 2 piring yang tersisa dan menuju ke ruang tamu. Yuan Shu tampak sangat alami, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya saat dia membuat keinginannya. Bulu matanya yang panjang sangat gelap dan tebal. Mereka membuatnya tampak sangat menarik karena gemetar lembut. King Sui tidak akan menanyakan keinginan apa yang dibuat Yuan Shu. Paling tidak, mereka tidak berada dalam hubungan sedekat itu. Jika dia wanitanya, dia masih bisa bertanya. King Sui, aku merasa kamu tidak akan tinggal lama di sini. Yuan Shu memandang King Sui, sedikit linglung. Tatapannya membuat King Sui sedikit membuang muka. Namun, ketika King Sui melakukannya, sedikit kesepian melintas di mata Yuan Shu. Itu sangat pingsan tetapi Yuan Shu segera kembali ke keadaan biasanya. Aku belum memutuskan apapun. Saya mungkin masih akan menunggu lebih lama dan hanya pergi ketika saya mencapai terobosan menuju Dewa Semu. Yuan Shu adalah salah satu alasan yang tidak dapat disangkal bahwa King Sui dapat mencapai levelnya saat ini dengan sangat cepat. Paling tidak, dia telah membantu menyelamatkannya banyak waktu. Yuan Shu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia menuangkan secangkir anggur untuk King Sui dan satu untuk dirinya sendiri juga. Sister Shu, ayo kita bersulang. Saya berharap Anda selamanya tetap awet muda, cantik dan bahagia. Terima kasih. Ayo, coba cicipi makanan yang saya buat. Saya tidak menggunakan bumbu apapun. Yuan Shu mengambil beberapa makanan untuk King Sui. Makanannya sangat enak. Makan adalah sesuatu yang berputar di sekitar emosi seseorang dan King Sui juga sangat lapar. Dia merasa itu sangat bagus. Untuk bisa menikmati hidangan dengan keindahan yang luar biasa tanpa disadari akan membuat hidangan tersebut jauh lebih nikmat. Makan itu berlangsung selama 3 jam dan mereka berdua banyak mengobrol. Namun, mereka tidak membawa terlalu banyak emosi, dan juga tidak mengatakan sesuatu yang terlalu intim. Yuan Shu senang. Dia benar-benar terlihat sangat bahagia. Itu terlambat. Kakak Shu, istirahatlah lebih awal. Saya harap Anda memiliki mimpi yang indah. King Sui berdiri. Mereka berada di ruang tamu di kamar Yuan Shu. Ada beberapa suite di lantai 5 dan aula itu seperti koridor tetapi hanya berbeda sifatnya. Yuan Shu mengirim King Sui keluar dan saat pintu ditutup, 2 aliran air mata menetes di pipinya. Dia tidak menyadari kapan dia mulai menyukai pria ini di tahun lalu. Dia adalah wanita yang pendiam dan ciuman yang dia berikan sebelumnya dan tindakan membuatnya membantunya memakai anting-anting adalah semacam petunjuk baginya. Dia tidak menyukai saya. Pada saat itu, Yuan Shu merasa sangat hampa dan tersenyum mengejek diri sendiri. Dia adalah wanita yang percaya diri dan bahkan ketika dia tidak bisa berkultivasi di masa lalu, tidak akan ada habisnya jumlah pelamar yang dia miliki. Hanya saja dia tidak pernah merasa seperti itu pada siapapun sebelumnya. Kali ini, berada di benua Phoenix Menari membuatnya merasa bahwa dia berada di ujung garis tanpa tujuan.
Hanya setelah dia bertemu King Sui, dia merasa sangat gembira. Seiring waktu berlalu, dia tanpa sadar mengembangkan perasaan semacam itu padanya. Namun, saat ini, dia merasa King Sui tidak menyukainya atau tidak tertarik padanya. Dia merasa sedikit pahit. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya, tetapi itu adalah perasaan yang sangat mengerikan. Dia tidak ingin jujur dan mengaku pada King Sui. Dia takut balasan yang akan dia berikan. Membiarkannya seperti itu masih akan memberinya antisipasi. Dia hanya akan meninggalkannya sebagai mimpi yang tidak pernah pupus. King Sui kembali ke kamarnya dan tidak terlalu memikirkannya. Meskipun tindakan Yuan Shu sebelumnya tampak sedikit aneh, itu bisa jadi karena situasi yang sama seperti ketika mereka kembali ke 5 benua. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Memasuki alam valet jade immortal, King Sui melanjutkan kultivasi dan temperamennya. Penempaan kali ini membawa senyuman di bibirnya. Bendera Dewa 5 Elemen yang tidak berubah dalam waktu yang lama, tiba-tiba naik level. Pada saat ini, King Sui merasa sangat gelisah dan dengan cepat menilai itu. Itu datang terlalu tiba-tiba. Bendera Dewa 5 Elemen pria. Kelas 3, bisa disempurnakan dengan Blood Essence 3 kali sehari. Untuk saat ini, 3 lokasi dapat diatur dalam peta bendera Dewa 5 Elemen. Jumlah lokasi bisa bertambah sesuai dengan kenaikan kelas. Pengguna bisa bolak-balik antar lokasi. Ini bisa digunakan untuk bepergian ke setiap lokasi sekali setiap bulan. Negara, pemilik yang diakui. Itu bisa digunakan bersama dengan 5 elemen bendera ilahi wanita, berjalan di antara 2 titik tanpa batasan apapun. Satu-satunya batasan adalah bahwa itu hanya dapat digunakan di antara 2 pemilik bendera Dewa 5 Elemen. King Sui sekarang dapat mengatur lokasi ketiga. Dia langsung pergi ke ruang bendera 5 elemen ilahi. Untuk 2 lokasi sebelumnya, dia telah menetapkan 1 di benua tengah dan 1 lagi di tengah benua Phoenix Menari. King Sui masih belum tahu di mana dia harus mengatur lokasi ketiga. Dia tidak tahu apakah bendera Dewa 5 Elemen Yehuang Guwu telah mencapai terobosan ke kelas baru. Seharusnya memang begitu. Bagaimanapun, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kelas 2 tidak lama dan hanya sekitar 1 tahun. King Sui telah dihentikan sebelum kelas 3 selama 1 tahun penuh. Ketika dia melihat bahwa dia bisa mengatur lokasi, dia tertegun sejenak. Benua Haohan. Dia awalnya berpikir untuk menempatkannya di persimpangan 3 benua, tapi sekarang dia punya ide lain. Benua Haohan terlalu besar. Jika dia menetapkan titik untuk berada di persimpangan antara benua Haohan, benua Phoenix Menari dan benua Naga Melonjak, itu akan sedikit sia-sia. Itu karena dia merasa bahwa lokasi kedua Yehuang Guwu seharusnya berada di benua Naga Melonjak. Oleh karena itu, dia tidak perlu menempatkannya di persimpangan antara benua Haohan, benua Phoenix Menari dan benua Naga Melonjak. Pusat. Ini adalah pemikiran King Sui saat ini. Dia harus pergi ke benua Haohan cepat atau lambat. Saat itu, sepatu 9 benua seharusnya sudah naik level juga. Oleh karena itu, King Sui akhirnya masih mengatur lokasinya menjadi di tengah-tengah benua Haohan yang luas dan tak terbatas. Dengan bendera Dewa 5 Elemen mencapai tingkat yang lebih tinggi, bersama dengan Yehuang Guwu, dia akan dapat bergerak melalui 9 benua sesuai keinginannya. Namun, dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi jika bendera Dewa 5 Elemen naik ke tingkat yang baru lagi di masa mendatang. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.